Perkenalkan, saya Siti Homfatul Munazaroh, NIM 12204-1837271, jurusan Tadris Matematika, IAIN Tulungagung. Saya akan menjelaskan mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill. Apa itu kemampuan berpikir tingkat tinggi? Sebelumnya kita ulas terlebih dahulu apa itu berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang dihadapkan oleh seseorang yang mengalami masalah dan harus memecahkannya. Berpikir identik dengan mengeksplorasi gagasan, menemukan atau membentuk kemungkinan baru atau alternatif, dan menentukan solusi. Dalam taksonomi Bloom ada 6 level proses berpikir, yaitu yang pertama mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam mengkreasi. Dalam praktis Brockhardt ada 3 istilah untuk mendefinisikan apa itu Higher Order Thinking Skill, yaitu yang pertama HOTS sebagai proses transfer yang membentuk belajar bermakna. Yang kedua, HOTS sebagai proses berpikir kritis, yaitu menjadikan peserta didik berpikir secara logis, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga, HOTS sebagai pemecahan masalah, yang membentuk peserta didik menjadi menyelesaikan masalah secara mandiri dalam kehidupan yang nyata. Soal-soal Higher Order Thinking Skill memiliki ciri-ciri. Yang pertama, telaah satu konsep ke konsep yang lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari sumber yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik instrumen penilaian HOTS yaitu yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Yang kedua, bersifat divergen. Instrumen penilaian HOTS lebih mudah menggunakan format tugas atau pertanyaan terbuka seperti soal esai, uraian, dan tugas kinerja. Yang ketiga, menggunakan multi representasi. Instrumen penilaian HOTS menggunakan representasi antara lain verbal, visual, simbolis, dan matematis. Yang keempat, berbasis penyelesaian masalah. Yang kelima, menggunakan soal yang beragam, seperti pilihan ganda kompleks dan uraian. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS ada 5. Yang pertama, menganalisis KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi awal. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan konstekstual. Yang keempat, menyusun atau menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi awal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Dalam kurikulum 2013, dengan menggunakan soal HOTS diharapkan siswa dapat mencapai perkembangan untuk anak, meningkatnya nilai UN, USBN, ujian sekolah, serta uji kompetensi, dan naiknya peringkat TIMSS, PISA, serta dapat menghadapi revolusi industri.